Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati, Bapak Kiai Erwan selaku, belum ada yang manggil beliau Kiai ya, jadi saya manggilnya Kiai. Juga Bapak Kiai Opik dan Bapak-bapak Ustadz sekalian yang hadir pada hari ini, jamaah semua, mas-mas, mas, mbak, dan seluruh hadirin. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan sedaya termasuk amal ingkang gampilaken anggenipun kita sedaya benjang ing dinten akhirat sedang meniti siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Monggo sambil dinikmati nggih. Ini sepertinya wajah-wajah keringgingannya sudah kelihatan. Silahkan selonjoran, coba selonjoran dulu, monggo, mas-mas, mbak-mbak, monggo. Nah, ngono kuwi kan penak ya, Mas. Jadi wajah-wajah keringgingan itu sudah kelihatan dari awal itu. Monggo mbak-mbak ya, mamasnya yang mau selonjoran, monggo diselonjorkan, luruskan dulu kakinya, ya. Nah, ngaji kalau keringgingan itu nanti malah ilmunya nggak masuk itu. Karena bolak-balik mikir kiki kapan rampungi ya gini. Biasanya kalau badan sehat, ngajinya masuk, insya Allah pulang pengajian tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Nanti pokoknya ketika kita ngaji, monggo sambil dilurus-luruskan kakinya, enggak apa-apa, diluruskan keringgingannya biar cepat hilang ya. Doa yang kita baca tadi Asmaul Husna, kemudian baca doa wirid Hizib Kafi itu kemudian disambung dengan wirid surat Al-Waqiah. Itu tadi sudah membuka perjalanan batin kita semuanya dari awal, dan itu bagian dari penguatan iman dan Islam kita semuanya. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sedaya saged makempal nyawiji wonten ing Masjid Al-Furqon enjing menika nggih salah setunggalipun sebabipun namung keranten iman lan Islam. Karena ada iman dan Islam, kita hari ini bisa ketemu di sini. Ada berapa banyak orang yang hari ini mungkin ingin ketemu tapi tidak ketemu karena tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sumber dari pertemuan-pertemuan dengan sesama muslim itu adalah karena kita semua sama-sama memiliki harta yang paling berharga, yaitu adalah iman dan Islam. Maka apapun agamanya, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, apapun organisasinya, selama masih dalam batas-batas syahadat, batas-batas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah saudara, maka itu adalah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan karena beda capres terus yang beda masuk neraka. Nah, ini bahas capres ki orang rampung-rampung pokoknya. Urip kok isini copras capres, wah ya saya tuh kemana-mana kalau ngaji. Baru kemarin ngisi haul Kiai Nur Yasin di Kulon Progo pengajian. Ditanya sama jamaah, Pak wingi milih sopo Pak? Ya Allah, hidup ini kok dipersempit dengan copras capres gitu. Padahal ada yang lebih penting dari itu, apa? Mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan ini bapak-bapak para pimpinan di ayam geprek ini perlu didoakan sehat selamat walafiat ini. Kenapa? Karena ini asal usul sebab musabab datangnya rezeki. Ya. Coba kalau misalnya tiba-tiba runtuh ayam geprek lah, panjenengan nyambut damel teng pundi? Kinten-kinten. Bingung kita. Tidak ada hubungannya sama capres-capres. Ayam geprek itu presidennya mau siapa aja, sampai hari ini tetap jalan. Lalu mboten Pak Arwan nggih? Betul.
Maka tidak ada hubungannya wis capres angger milih wis menunaikan kewajiban warga negara, rampung wis, jangan diurus lagi, itu semuanya urusannya KPU. Benar enggak? Betul, wis. Ini saya menyampaikan seperti ini karena di mana-mana nanti ditanya, wingi milih sopo Pak? Ya Allah, sepertinya kok persoalan penting sekali itu. Bagi saya itu biasa saja. Bahkan sekiranya tidak ada pemilu rapopo wis sapa wae sing arep dadi presiden monggo, yang penting selamat sehat walafiat tetap iman dan Islam. Amin ya robbal alamin. Maka syarat-syarat masuknya hidayah itu juga melalui iman Islam. Orang yang susah dapat hidayah itu karena iman Islamnya tidak tercantol atau tidak tertanam di dalam hati. Ya. Boten tumancep kalau istilah para orang-orang tua dulu. Karena itu salah satu cara memelihara iman dan Islam, ini kalau dijawab begini, salah satu cara memeliharanya adalah dengan mengirimkan doa kepada para pendahulu iman Islam sebelum kita. Siapa itu? Itu nanti disebut dengan orang tua dan para pendahulu. Kalau di Yogyakarta yang mendahului iman Islam di sini adalah orang-orang tokoh-tokoh yang hari ini sejarahnya mungkin tidak pernah kita baca, tetapi mereka tertanam di dalam tanah dalam bentuk makam tua yang sampai hari ini mungkin jarang kita kirimi Fatihah. Siapa itu? Siapa? Kita bisa mencari siapa yang dulu membawa Islam ke tanah Mataram ini, Yogyakarta ini. Di kota gede, salah satunya misalnya di situ ada Panembahan Joyoprono yang dulu tinggal di sini sebelum Mataram dibangun, beliau sudah tinggal di Alas Mentaok situ. Alas Mentaok itu artinya hutan pohon mentaok. Sudah pernah panjenengan pun sami ningali pohon mentaok dereng nggih? Belum ya? Nah, di rumah saya ada. Ada. Saya kemana-mana nyari pohon-pohon tua, termasuk ada Nogosari. Nanti kalau ada yang mau ngambil ke rumah monggo. Nogosari. Nah, taunya Nogosari kue ya, ibu-ibu nggih? Kue Nogosari ya. Nogosari itu nama pohon. Nama pohon. Kalau di dekat sini ada di Gambiran. Nah, Gambiran itu sebelah sana itu, sebelah makamnya Kiai Juru Kiting itu yang menjadi ulama, jaksa, ahli fikih, qadhi, ketua Mahkamah Islam pada masa Sultan Agung itu Kiai Juru Kiting, makamnya di Gambiran situ. Nah, mengapa menjadi penting seperti ini? Karena mereka-mereka ini yang dulu membawa iman dan Islam ke sini. Kita tidak akan bisa merasakan iman dan Islam kalau mereka-mereka ini tidak menanamkan iman dan Islam. Dan kalau panjenengan lihat di Yogyakarta ini, penataan kotanya sudah sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, cari kota di seluruh dunia yang kotanya itu dikelilingi sama masjid, yang kalau di Yogyakarta nanti namanya Masjid Patok Negoro. Cari kota seluruh dunia, ada kota yang dipatoki sama masjid, nggak ada. Itu hanya ada di kota kita Yogyakarta terjun. Solo aja nggak punya, walaupun kesultanan. Ini sebagai tanda apa? Sebagai bahwa beliau-beliau ini ketika membangun kota Yogyakarta ini dasarnya adalah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Kanjeng Nabi sebelum membangun kota Madinah yang dibangun Masjid Nabawi. Yogyakarta juga begitu. Sebelum Sultan Hamengkubuwono pertama sudah bangun keraton selesai, sebelum membangun kota, bangun Masjid Gede Kauman 1773 tahunnya. Keraton 1755. Selisih berapa tahun? Masjid selesai dibangun 1773. Kemudian satu lagi ada masjid siapa? Masjid di Dongkelan itu. Pernah sering yang ada ciri-ciri anunya, ciri-ciri santri NU-nya ini. Pernah ziarah ke Dongkelan belum? Ke makam Mbah Munawir? Sampun nggih? Nah, di sebelah baratnya sebelah timurnya makam Mbah Munawir itu ada makam Kiai Syihabuddin. Itu yang lebih tua di situ, sesepuh di situ, yang dulu ikut membangun Masjid Dongkelan, Masjid Patok Negoro. Kemudian ke sebelah timur itu nanti kita ketemu Masjid Patok Negoro Babadan Utara JEC itu loh. Nggih, sampun pirsa nggih? Nggih. Sebulan ke arah utara nanti ada Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Kemudian ke barat ada Masjid Patok Negoro Melangi.
Coba cari kota seluruh dunia yang dikelilingi oleh masjid dan masjidnya disebut dengan patok negara. Tidak ada. Patok itu artinya yang menyangga keutuhan kota. Kalau tidak ada masjid-masjid, kota Yogyakarta ini bubar. Maka jangan lupa ini orang-orang dahulu yang membawa iman dan Islam ke sini. Bangun masjid loh. Itu nderek tindak lampah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebelum membangun Madinah bangun masjid. Masjidnya masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Gitu. Dan nanti masjid-masjid Patok Negoro dan masjid-masjid tua ini di sebelah baratnya mesti ada makamnya. Leres mboten? Enten. Kenapa kok ada makam di sebelah baratnya atau selatannya atau utaranya atau timurnya? Apakah semata-mata cuma mendamel makam tok sarean tok? Mboten. Itu karena nderek tindak lampah Kanjeng Nabi juga. Loh, kenapa? Iya, karena Kanjeng Nabi itu membangun makam baki. Nah, ini kalau yang pernah umroh, saya kebetulan pas umroh kemarin atas jasa Pak Erwan sampai Madinah, saya neliti sholat di Masjid Nabawi, saya perhatikan tata kotanya Madinah itu. Wah, ternyata betul para aulia leluhur kita dulu membangun kota-kota, membangun masjid di sebelah selatannya, timurnya, baratnya, utaranya ada makam. Itu karena Kanjeng Nabi itu juga membangun makam persis di selatan Masjid Nabawi. Leres boten yang udah pernah umroh? Leres nggih? Nggih, coba perhatikan. Itu ikut sunnah Kanjeng Nabi. Jadi ada makam-makam di barat masjid-masjid di Yogyakarta itu ikut sunnah Kanjeng Nabi. Insya Allah mereka beliau-beliau semua yang membangun kota ini termasuk ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pentingnya menyambungkan iman dan Islam kepada para pendahulu. Karena apa? Karena mereka-mereka ini yang kita, tanpa mereka-mereka membawa iman Islam ke sini, kita mungkin hari ini nggak tahu, mungkin nyembah Raffi Ahmad karo Nagita Slavina. Karo nyembah Lucinta Luna ngono kae lho. Ya Allah. Ya mudah-mudahan mereka-mereka yang muslim-muslim juga termasuk ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Itu ayatnya kan ada di dalam Al-Qur'an itu. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang terdahulu itu didoakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului iman Islam kita. Itu mengapa nanti ini tadi pertama ya, tata kota ini dibangun, Jakarta ini dibangun dengan iman Islam. Ya. Pancernya itu tadi Masjid Kauman. Itu pancer. Maka kalau di Yogyakarta ada istilah kiblat papat 5 pancer, itu masjid. Apa? Masjid yang 4 ini tadi. Masjid Dongkelan, Masjid Babadan, Masjid Pelosok Kuning, Masjid Melangi. Pancernya adalah Masjid Gede Kauman. Ini jenengan kalau ke masjid-masjid mana saja, doakan yang membangun masjid ini kalau sudah meninggal diampuni Allah, kalau masih hidup rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya biasa begitu, ke masjid mana saja saya doakan ini yang bangun masjid ini, ya Allah, Allahumma ighfir lahum. Kadang saya sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya saya hadiahkan untuk seluruh yang membangun masjid. Gitu. Kenapa? Karena beliau-beliau ini dulu yang memulakan iman dan Islam. Alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kita dalam iman. Nah, karena itulah, ini karena masih bulan Ruwah, karena itulah orang-orang Muslim di Jawa kalau masuk bulan Ruwah itu nggih sami nglajengaken adicara nyadran. Nah. Kok iso Pak? Itu kan dari Hindu Buddha. Mboten. Wong Hindu, wong Buddha iki nek mati kira-kira mati ini disareaken apa diobong? Diobong, mboten disadrani. Karena itu nanti kalau dengar ceramah tentang nyadran, kuwi mengatakan asal usulnya dari Hindu Buddha, mboten. Tidak ada. Satu lagi yang orang sering lupa, mengapa kok nyadran ini dianggap dari Hindu Buddha, ning ora mikir kok ya iso nyadran jarene saka Hindu Buddha ning kok dilajengaken saurunge poso. Apa ada nyadran di luar puasa, di luar sebelum bulan Ruwah? Tidak ada. Nah, ini jejak-jejak iman Islam juga. Kenapa? Nah, ini berdasarkan asar para sahabat. Ini saya mengkaji seperti ini kalau di kampus itu. Nanti kalau pengajian-pengajian biasanya saya sampaikan. Ini bulan Ruwah ini saya hampir tiap malam ngurusi arwah-arwah orang itu loh itu.
Arwah-arwah yang minta didoakan itu saya biasa nanti malam ngisi ngaji. Ya, saya jelaskan seperti ini. Inilah nanti ini mumpung mumpung masih muda-muda masih kuat ingatannya ini. Nyadran itu diadakan sebelum puasa. Kenapa? Pertama, karena orang-orang yang nyadran ruahan itu mau puasa. Puasa itu berdasarkan asar para sahabat namanya Ibrahim bin Abalah. Diceritakan di situ bahwasannya orang yang pulang dari perang Badar atau perang pada masa Kanjeng Nabi itu dianggap jihadul asghar utawa jihad ingkang alit, jihad kecil. Kemudian ternyata ketika ditanya wa ma huwal jihadul akbar, apa itu jihad yang paling besar? Dijawablah oleh para sahabat ini tadi al jihadul akbar jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu artinya melawan diri sendiri dengan puasa Ramadan. Gimana caranya supaya sukses melawan diri sendiri? Ya kudu kenal awake dhewe ki sapa. Kalau nggak bisa mengenal diri sendiri, lah piye carane lah? Dicari asal usule. Asal usule panjenengan saking sinten? Saking bapak lan ibu. Asal usul bapak lan ibu saking sinten? Saking simbah kakung lan putri. Asal usule mbah kakung putri lan mbah kakung putri saking sinten? Saking mbah buyut. Asal usule mbah buyut saking sinten? Saking mbah Canggah. Asal usul mbah Canggah saking sinten? Saking mbah Wareng. Ora apal iki mesti iki. Lali karo leluhure. Asal usule mbah Wareng saking sinten? Saking mbah Udek-udek. Asal usule mbah Udek-udek saking sinten? Saking mbah Gantung Siwur. Asal usul yang mbah Gantung Siwur saking sinten? Saking mbah Debok Bosok. 7 turunan. Itu makanya di Jogja di Nusantara di Indonesia ini ada istilah 7 turunannya karena tingkatannya 7. Kalau Jawa sampai ada lengkap namanya. Lah pertanyaannya Simbah, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, Mbah Udek-udek, Mbah Gantung Siwur, Mbah Debok Bosok iku neng di mana tempat mereka? Neng sarean. Makanya ziarah atau ruahan di Nyadran di Jawa itu dalam rangka menelusuri asal usul diri sendiri. Oh awake dhewe iki saka bapak ibu kalau udah meninggal teng pundi teng sarean, simbah teng pundi teng sarean, mbah buyut teng pundi teng sarean. Itu semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka akan masuk perang besar melawan hawa nafsu, yaitu pada bulan Ramadan. Ini asal usul ruah Nyadran di Jawa begitu. Nanti kalau ada yang mengatakan Hindu Buddha, nah itu ngajinya harus ngaji dulu ke ayam geprek sai. Jadi nggak ada orang Hindu Buddha nggak Nyadran, orang mereka jenazahnya diobong kok, orang tahu disadrani dan nggak ada puasa Ramadan. Nah karena itu para jamaah sekalian, mas-mas dan mbak sekalian, ini menjadi penting untuk apa? Ya tadi untuk menelusuri asal-usul diri sendiri. Supaya sukses nanti berpuasa, maka jangan lupa kepada asal-usul yang dulu membawa iman dan Islam dan membawa syariat puasa kepada kita. Siapa mereka? Bapak kita, ibu kita, simbah kita, terus sampai ke atas. Dan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa? Karena Nyadran itu nanti kalau di Jawa ini tafsirnya para ulama, para aulia, para wali-wali di Jawa begini tafsirnya. Itu kan ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi kita kesarian tiap bulan ruah itu Nyadran tiap bulan ruah karena kita mau berpuasa
menelusuri asal-usul diri kita sendiri. Selain itu, karena orang-orang yang di kuburan itu sudah berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mereka sudah berpuasa sebelum kita. Leres napa mboten nggih? Nggih. Bapak-bapak kita sudah puasa sebelum kita apa enggak? Sampun nggih? Simbah kita sudah berpuasa sebelum kita nggih? Iya. Karena beliau sudah berpuasa sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu kalau di Jawa enggak cuma ayat tetapi diwujudkan sebagai upacara nanti kalau di sini namanya nyadran. Karena mau la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Terus piye iki nek meneng-meneng ngene iki piye? Karepe piye iki? Ndak lali aku. Puji-pujian dulu ya. Ini mumpung masjidnya masih suasana dingin, kalau keluar panas kita memuji Gusti Allah, memuji Kanjeng Nabi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah, saya waktu umrah kemarin Pak Irwan, alhamdulillah berhasil menapak naik ke Gua Hira. Siang-siang jam 11 Pak Irwan. Itu panasnya 41 derajat. Naik kirang langkung perjalanan naik ke atas 1,5 jam mendaki. Teman saya Pak Ustadz Sarifudin itu yang dari Malang Pak Irwan, itu ngotot sampai atas tanpa berhenti. Sampai atas. Kalau saya berhenti gitu, ngatur napas ya. Karena beberapa yang jamaah haji, umrah dari Pakistan sampai tengah-tengah itu muntah-muntah. Karena nggak kuat naik ke atas, tapi tetap dipaksa itu. Saya berhenti sampai atas. Saya puji-pujiannya kayak ini tadi di atas itu. Menikmati suasana Gua Hira setelah lihat ke dalam, dulu munajat sebentar karena kan antri banyak. Terus saya melipir ke sebalik-balik batu-batunya, saya ngelumah di situlah pokoknya. Lama itu 1 jaman saya sambil puji-pujian la ilaha illallah gitu, sambil membayangkan itu gini dulu Kanjeng Nabi kok iso ya naik kayak gini nggak ada tangga. Kalau sekarang kan ada tangga-tangganya ya Pak, tangga-tangganya itu sampai ke Gua Hira gitu. Saya pakai sendal jepit itu, sendal jepitnya sampai sekarang itu kalau hilang saya cari sampai dapat gitu. Terus bersejarah. Saiki nek ning ndi sendal jepitnya ora tak gawa karena saya udah pernah kehilangan, tak cari ternyata dapat. Sekarang tak tinggal di rumah gitu. Karena udah sampai Gua Hira kan itu. Nah, sampai atas itu begitu turun Ustaz Sarifudin tadi pahanya kram, Pak. Jadi besok jangan ngoyo kalau misalnya dapat rezeki umroh gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Rezeki umroh menaiki Gua Hira tuh jangan ngoyo. Kalau pas capek udah ngos-ngosan istirahat, enggak apa-apa lama-lama gitu. Tapi nanti turunnya memang lama. Saya akhirnya turunnya tuh sekitar jam 3. Dari jam 11 naik ke atas itu. Siang, panas. Ustadz Windy yang bimbing umroh itu mengatakan kalau ke Hira jangan siang-siang Mas, lebih baik malam hari jam-jam 2 gitu, nanti subuh kita di Gua Hira melihat matahari, melihat sunset gitu kan. Sunrise kan gitu. Wah, ini niatnya jadi berubah, saya bilang gitu. Orang munggah Gua Hira untuk ngelihat sunrise ya. Akhirnya nggak jadi saya. Nggak jadi malam-malam, saya siang. Pokoknya naik menapai langkah-langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun dah sampai hotel tuh. Saya tuh rasa bahagianya tidak
tidak bisa ditawar-tawar. Saya senyum-senyum sendiri di mobil itu, Pak, turun gitu kan. Ya tentu sampai atas kami mendoakan beliau-beliau ini, Pak Opik, Pak Erwan dan ustadz-ustadz yang lain ini mendoakan ayam geprek juga tentu. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali pada yang tadi ya. Nah, akhirnya nyadran atau ngirim doa pas ruah ini kalau di Jawa itu menjadi penting, mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Ini tidak ada urusannya sama bid'ah dan sunnah ya. Ini nggak masuk ke situ karena ini nyadran ini dibuat dalam rangka, kalau ayatnya ini baru yang paling penting. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka birrul walidain. Caos bekti marang wong tuane, caos bekti marang luluhure piyambak-piyambak. Birrul walidain. Jadi nyadran itu dalam rangka berbakti kepada orang tua, mendoakan. Ya. Loh, masa mendoakan dikhususkan tiap bulan ruah, Pak? Itu kan bid'ah. Ya samalah kayak kajian Ahad pagi, ngopo kok khusus Ahad pagi tok kajiane kan ngono kuwi. Padha karo kajian Sabtu pagi apa kajian Kajian kaya cah-cah mahasiswa kae lho, daurah marhalah, daurul arkom apa-apa istilahnya itu lah kan sama saja. Jadi ruah itu juga dalam rangka caos bekti marang leluhur pada orang tua, kemudian derek lampah Kanjeng Nabi, kemudian yang ketiga tadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka nyambung ke iman dan Islam kita semuanya. Karena beliau-beliau yang kita doakan, yang kita ziarahi, yang kita datangi makamnya, ini adalah orang-orang yang sebelum kita sudah bersyahadat, yang sebelum kita sudah bersolawat, yang sebelum kita sudah baca Asmaul Husna kayak tadi nih. Jangan dikira cuma panjenengan tok yang baca kayak gini. Generasi sebelum kita itu sudah baca Asmaul Husna kayak gitu. Cuma yang ini tadi memang disairkan oleh sanadnya nanti dari Mbah Kiai Munawir kalau yang sairnya kayak gitu. Kalau yang ulama-ulama dulu nanti dibaca, kalau panjenengan pernah dengar kaset Asmaul Husna tahun 90, tahun 2000-an, sebelum tahun 2000 itu ya ada nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghafarul qahar. Kan pernah dengar itu ya? Nah, dulu kayak lagu tahun 80-an gitu ya. Sebelumnya para pendahulu juga sudah baca. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasdunal Kafi, Wajadnal Kafi itu juga sudah dibaca sama ulama-ulama Mataram. Saya belum lama, sekitar 3 bulan lalu menemukan manuskrip di daerah Suronatan, di Langgar Kaji Ngali. Itu ada manuskrip tertulis salah satu wiridan ulama-ulama di keraton itu ini tadi Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasdunal Kafi, Wajadnal. Itu jangan dikira punyanya orang NU, Orang NU ini jangan kegeeran ente. Bukan. Itu wiridannya para ulama di Jawa. Sejak dulu tuh wiridannya begitu. Di Mataram biasanya yang wiridannya Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wajadnal Qasrul Kafi, Wajadnal Kafi, Likuli Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah itu biasanya tingkatannya tumenggung. Tumenggung itu yang paling tinggi, tingkat pangkat yang ke-7. Wiridannya Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Sama doa nur buat, sama Bismillah 21. Bismillah wal minnatulillah, bismillah wal izzatulillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jangan dikira yang baca bismillahilladzi la yadurru itu yang mengamalkan al-ma'thurutnya kayak orang PKS itu. Orang ulama Mataram dari dulu udah baca begitu. Jangan dikira yang baca kayak gitu cuma ente tok yang sesuai sunnah. Orang sebelum kita yang membangun Yogyakarta ini sudah derek sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketemu manuskripnya itu bacaannya ulama Mataraman itu. Termasuk Asmaul. Al-Waqiah ya podo. Jangan dikira saya ngamal ke Al-Waqiah sing kere-kere tok. Pengen sugih tok orang. Al-Waqiah itu ya amalannya para ulama Al-Waqiah, Al-Muluk sama itu lakot ja'akum rasulun min anfusikum itu amalannya para ulama dari dulu. Itu. Sama ayat itu loh yang ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la ya. Ini pertanyaannya nek misalnya ayatnya namanya ayat 100.000 rupiah, pengen ngamal ke ora?
Kayak kan mergo ayatnya namanya ayat 1000 dinar. Wah, 1000 dinar kan akeh. Coba nama ayatnya ayat 1000 rupiah. Mungkin orang gelem ngamal ke yo ngopo ngamal ke ayat kok entuk 1000 kan ngono. Gitu. Nah, itu amalan-amalan para ulama. Jadi panjenengan ngamalkan kayak begini-begini itu udah bener. Saestu bener, itu sudah tata cara para ulama-ulama di Mataram dulu ya kayak gini nih. Sebelum baca wiridan ya baca Asmaul Husna gitu. Baca Allahul Kafi, baca Al-Waqiah. Biasanya nanti Al-Waqiah itu barengan sama Al-Muluk. Al-Waqiah, Al-Muluk, laqad ja'akum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sama permulaan surat Al-An'am itu loh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur itu loh, ya. Yang sekarang sering dipakai ruqyah-ruqyah itu. Udah jangan dikira tuh ayat itu sing diwaca yang sesuai sunnah yang ruqyah-ruqyah itu tok ora. Ulama-ulama kita sudah mengamalkan itu sejak dulu. 200 tahun lalu, 300 tahun lalu sudah mengamalkan itu. Nah, artinya apa? Artinya yang mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saestu Mas Mbak Yu saurunge awake dhewe piyambak-piyambak iki para pendahulu kita sudah mengamalkan sunnah. Seperti tadi saya cerita ada makam kok di barat masjid. Di Jawa biasanya makam-makam mesti di barat masjid. Leres mboten nggih? Nggih. Itu memang derek lampahkan sunnah Kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi ndamel makam baqi di selatan Masjid Nabawi. Kalau enggak di barat, di selatan, pokoknya dekat masjid. Makam-makam biasanya begitu kalau di Jawa. Itu derek sunnah Kanjeng Nabi. Dan baqi itu artinya apa? Tahu panjenengan semuanya. Baqi itu artinya tempat yang ditanami pohon gede yang akarnya sampai ke dalam tanah. Itu baqi. Karena itu makam-makam di Jawa kuwi mesti ditanduri wit-wit gede. Leres ora? Leres. Nek ora Kemuning, biasanya Kemuning, Sawo Kecik, Nogosari, Kepoh, Bendo, jenengan mesti nggak tahu semua itu. Kene ora Bolodewa ora tak kandhani lho ngene-ngene iki. Itu ditanam pohon-pohon tua. Kenapa? Karena memang derek lampah Kanjeng Nabi. Tapi sejak tahun 50 kalau nggak salah saya nemu arsip fotonya itu di Baqi itu sekitar tahun 40 apa 50 itu oleh pemerintah Saudi pohon-pohonnya dicabuti. Dulu ada cungkupnya, makam-makamnya di Baqi itu ada cungkupnya itu. Kalau di dalam kitab tarikh ya, kitab-kitab sejarah kayak Syiar A'lamin Nubala diceritakan bahwa para sahabat membangun ustad namanya cungkup. Kalau di Jawa namanya cungkup. Setiap makam-makam ada cungkupnya. Termasuk makamnya Sayyidah Fatimah. Itu ada. Di dalam kitab-kitab diceritakan bahwa pada masa itu para ulama membangun cungkup, kemudian apa? Menghatamkan Quran di makam itu selama 3 hari. Jadi aja mbok kira sing nginep turu ning makam bola-balik iki mung wong Jawa tok ora. Itu orang-orang golek wangsit. Enggak, dulu awalnya asar ya, kalau hadis bukan. Ini asar artinya jejak-jejak para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Asarnya itu berasal dari tabi'in, para sahabat, tabi'in, ya. Karena apa? Berada di makam selama 3 hari, 4 hari, 5 hari mendoakan ahli kubur dengan khatam Quran gitu. Itu diceritakan di dalam kitab-kitab tarikh itu. Termasuk nanti kalau panjenengan ada rezeki, download aja PDF-nya, itu ada kitab Syiar A'lamun Nubala namanya. Nah, ini penting diceritakan kepada masyarakat muslim di Jawa. Karena apa? Karena sejauh ini tradisi keislaman masyarakat kita yang jelas-jelas itu dalam rangka menguatkan iman dan Islam itu dianggap bid'ah karena dari Hindu Buddha. Ini penting saya sampaikan. Bukan, mboten. Saestu, tidak ada itu ceritanya dari Hindu Buddha itu. Ini para ulama, para wali dulu menyebarkan agama Islam, kemudian membuat tradisi seperti ini. Kalau tidak berdasarkan Quran, ya berdasarkan sunnah. Kalau tidak berdasarkan sunnah, berdasarkan qiyas. Kalau tidak berdasarkan qiyas, ya berdasarkan ijma'. Kalau tidak berdasarkan ijma', ya berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad para ulama-ulama yang kemudian. Ini bahkan diceritakan oleh Ronggo Warsito yang dianggap tokoh kejawen. Ronggo Warsito itu cerita gitu, para ulama itu sami nderek Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini para ulama-ulama kita. Karena itu jangan putus iman Islam dengan para pendahulu dan jangan putus iman Islam dengan generasi yang kemudian. Generasi kemudian sampai 500 tahun lagi bisa mendoakan kita supaya azab kubur kita diringankan oleh Allah oleh generasi ke depan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah iman dan Islam. Ya.
Kalau yang ternyata ada di atasnya yang non muslim, ya sudah selesai urusannya Gusti Allah ya. Intinya kita mendoakan terdahulu dan mendoakan anak-anak kita. Karena itu jangan lupa mendoakan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ada lagi doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gitu. Rabbi ghfir, ada lagi Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim inilah bapaknya agama tauhid. Karena itu di dalam sholat, di tahiyat itu kita mendoakan kanjeng Nabi dengan bersolawat dan juga mendoakan kanjeng Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nanti ada yang nambah sayyidina, enggak apa-apa, karena Allah juga menyebut Nabi Yahya di dalam Quran itu dengan istilah wa sayyidau wa hasura wa nabiyyam minas shalihin. Itu Allah langsung yang memakai sayyidina. Jadi kalau ada yang para ulama nanti terutama dari mazhab Syafi'i menambahkan sayyidina Muhammad, enggak masalah karena itu Al-Qur'annya ada gitu. Jadi enggak ada masalah. Kalau yang yakin tidak ada, tidak ada masalah juga. Semuanya benar, semuanya termasuk ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tutup kita puji-pujian lagi nggih. Sing kira-kira ora apal ora apa-apa, sing penting ketok mangap-mangap wae ngene. Luweh mulya luweh mukti rasane wong ning suwarga 70 widodari kasur babut dan cawisane wong kang bekti dawuh pangeran kang maha suci mukmin lanang mukmin wadon mukmin kabeh sederek kula sarengan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Alhamdulillah matur nuwun awit kersanipun ngajak saya silaturahmi ngalap barokah paseduluran, ngalap barokah wawasan ayat Quran dan zikir-zikir pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kathah kirangipun, kathah lepatipun nyuwun agunging pangangsami saestu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.